doang. Kan dia seumuran kita juga. Martinez Lautaro enggak dong. Enggak. Gila lu kalau Lautaro seumuran gue dia udah tua. Oh iya, iya kita pasangan bukan naskah, bukan naskah lupa umur gue. Gue pikir gue masih 25. Gue juga sih kan gue juga masih 22. Gue lupa makanya. Ini sih mungkin terlalu rame pemain tengahnya ya jadinya. Makanya bilangnya sama MU. Tapi Sandri dulu pincer tuh. Iya. Tapi sejak era Ten Hag datang, gue rasa Ten Hag kayaknya lebih adil. Dia melihat semua pemain kayak di bahkan cadangan pun tetap dikasih kesempatan. Beda sebelum zaman Ten Hag sih, zaman Ole. Gue suka ngeliat, dia lagi dia mainnya udah jelek. Contohnya si Fred kan mainnya kadang jelek nih. Kok minggu depan dia lagi jelek. Nah kalau di zaman sekarang kayaknya si Ten Hag lebih berani. Lu hari ini minggu jelek, mungkin minggu depan lu bisa ganti orang lain nih gitu. Nah si Van de Beek waktu di era Ten Hag udah mulai sering main. Udah mulai ya. Udah mulai sering main dan karena lagi sial aja dia cedera sampai akhir musim kan. Sudah bebek doang. Apalagi pas dia main cedera kan, berarti si Tomnya cedera. Terus kalau dia sekarang kemainnya nggak cedera tuh si Casemiro kan kartu merah kan dia ada kesemangan buat main. Sebenarnya tapi ya Casemiro sih berat juga lu emang. Iya, itu dari gila itu Casemiro tuh. Tuh MU sih beruntung sih. Dan gue rasa ini sejak kedatangan Casemiro, Fred kayaknya jadi diuntungkan karena pertama kan dia satu negara, udah otomatis transfernya sama. Ya kan udah mungkin kayak mainnya mungkin udah mirip, apalagi di timnas kan mereka sempat bareng karena ya udah kalau kayak gitu ya hampir pasti tengahnya milik mereka berdua. Makanya si McTominay tergusur ya sekarang. Sekarang apalagi dia posisinya kan yang info yang gue dapat kemarin kan dia katanya cedera, cuma nggak tahu cedera yang apa. Mungkin tergusur lah pemain-pemain gitu. Terus kemarin pinjam pemain baru lagi. Siapa ya? Yang itu si Bukan Sabit. Bukan Sabit siapa sih nama depannya? Sabit Sar itu loh. Oh iya. Bukan Sabit. Iya, hati tadi kegeser kegores lu kan. Waduh. Gitu sih. Gimana Sabit Sar? Udah dimainin belum? Udah kan? Bagus ya? Sejauh ini ya bagus banget tuh bangga sih, tapi oke lah. Dia masih oke. dari apa Jerman ya? Dari Munchen kalau nggak salah. Nationality Swiss ya? Swiss apa Austria? Oh bukan Jerman ya? Bukan. Austria apa Swiss itu kalau nggak salah. Iya, Sabit Sar. Kayaknya lumayan nih Sabit Sar di Munchen kan sebenarnya. Gue nggak tahu sih. Katanya di Munchen dia nggak terlalu ini ya. Belakangan sering dicadangin. Gue ya. Awal-awal nggak ya? Karena gue maksudnya nggak tahu, gue kan nggak terlalu ngikutin apa liga-liga selain Italia ya, liga kayak Liga Inggris adalah beberapa sama big kayak match doang lah. Nah Sabitzer namanya gue familiar, berarti sedenger nih gue nih. Oh, apa jangan dia pernah main di Italia? Kalau enggak ya. Main di Indo mungkin pernah deh kayaknya. Mana? Bali. Gitu sih. Jadi harapan gue ya paling MU nggak usah muluk-muluk lah. Yang penting dia bisa di 3 aja udah bagus lah gitu. Apalagi kalau bisa sampai 2 dan atau keajaiban dia bisa juara waktu itu kita nggak tahu. Waduh, kayaknya dia udah bikin nazar nih. Nah si Ten Hag aja, nazar? Enggak bernazar. Enggak juara. Enggak. Kalau MU juara mungkin lu beli Jeko sebulan full tiap hari beli terus. Waduh, nanti gua melihat kondisi keuangan dulu. Oh, itu sih. Tapi si Ten Hag aja juga bilang dia nggak mau menurut. Benar sih. Ya wajar. Dengan karena lu start dari awal juga nggak langsung mulus gitu kan istilahnya kan. Ya sama kayak Inter aja. Mainnya begitu. Nah tapi kalau dari itu nih gua mau nanya nih ya, pemain pada saat ini nih kalau misalnya hari ini gua tanya, lu mau ada pemain siapa yang di MU? Maksudnya yang dibeli MU siapa? Untuk sekarang ini satu nama aja tuh sebutin. Gue pengen banget nih dia ke MU gitu. Haaland sih itu mereka. Iya. Haaland sih ya. Wajar sih Haaland gila sih. Haaland sih itu monster. Udah nggak ada matian gitu. Semuanya jago deh. Haalandnya ada. Posternya ada. Dari atas maksudnya pala punya kekuatan semua kan. Pala, kaki kanan, kaki kiri, lari ada. Body ada, ya kurang apa lagi dia? Pacar juga ada. Ada. Oh ya mudah-mudahan sih dengan bisa dia pakai komplit nih ya. Mudah-mudahan sih dia jangan sampai kayak Greenwood ya. Kenapa? Hah? Greenwood kan masalah. Oh iya. Mudah-mudahan dia di luar tuh orang yang adem-adem aja. Jadi kemana sih Greenwood ya?
masih dibekuin sih posisi. Tapi dia bersalah nggak sih di vonisnya? Kemarin sih bilang enggak ya. vonis dia nggak besar, cuman dari MU tetap dia mau investigasi lagi lebih lanjut. Jadi belum dibukuin nih. Iya. Itu padahal talenta muda juga. Iya sayang ya gitu, itu kalau dia masih main sih waduh itu. Siapa aja dulu ya, ada Mason Greenwood. Itu satu lagi tuh siapa? Iya bang. Ya sih, yang muda tuh yang ada James bukan? Dan James. Dan James Udah pindah ya. Ini itu kayak bagus ya dulu ya. Sebenarnya bagus, makanya lagi kalah saing. Kayak Jesse Lingard. Udah itu juga udah. Jesse Lingard kebanyakan main di Instagram ya. Banyak ya gitu ya. Iya. Masih itu lagi aku udah masuk ya. Gini ya, gini. Ini kan begini kan? Begini ya? Begini ya? Iya, Bahasa begini kan? Iya. Tapi gue demen loh dia main sebenarnya. Dia tuh tipe flamboyan tuh menurut gue mainnya. Flamboyan tuh gimana? Kayak mainnya itu tuh gimana ngomongnya kalau flamboyan kayak elegan aja gitu dia bawa bolanya. Cuman ya itu yang benar kata tuh kayak dia kebanyakan gaya doang sih. Maksudnya lebih banyak apa sih? Gak serius gitu. Padahal dia kalau mau serius sih harusnya bagus dia. Tapi gue rasa kalau macam Jesse Lingard ya di era Alex Ferguson dia udah ditendang gitu. Iya lah. Orang kebanyakan gaya di luar kayak jadi bawa itu. Iya. Oke, mungkin nih guys kita bahas sampai di sini dulu ya. Oke, karena durasi. Oh iya benar. Padahal kalau mau diomongin sih bisa. Tapi bisa tiga episode ini. Iya. Boleh tuh tes kesehatan ya. Boleh bikin khusus buat ngomongin misalnya MU dulu gitu. Oh iya, seru. Next time. Oke, selanjutnya kita bahas soal Liga Italia. Waduh, seru nih. Gue sih sempat ngulik nih soal Liga Italia. Nggak sama gue. Oh, begini kacau juga ya. Gimana saja Mas? Ya jujur aja ya, gue sih nggak ingat sih poinnya berapa. Tapi Inter itu sekarang posisi ke gue lupa nih berapa ya? 2, 3, 9 kalah. Iya, kedua. Tapi bedanya itu kalau nggak salah udah 11 poin deh. 12 kalau nggak salah. 12 sampai 15. Iya, pokoknya jauh deh, belasan deh. Jauh. Makanya udah sedih. Sebenarnya sih nggak tahu ya. Nih. Enggak poin berapa sih tadi Inter? Inter sama berapa ya? Gue ingat dulu sih kan. Gue kalau klasemen tuh gue ngeliat poin. Oh langsung lihat. Gue cuma lihat klasemennya di Inter berapa nih sekian. Oke, gue lihat selisihnya berapa nih. Paling lihat gitu udah nggak sampai diperhatiin ya. Gue nggak terlalu pentingin gitu. Yang penting gue lihat juara berapa aja udah. Nah, jadi kalau poin sebenarnya sih bisa dibilang hampir pasti Napoli juara. Tapi dengan catatan ya, kasus yang baru nih dia nggak terlibat. Ya mudah-mudahan ya. Di Italia banyak banget kasusnya ya. Iya. Kasus Napoli. Terus yang terakhir ini kan sekarang yang masalah apa? Pemalsuan pajak kan sama gaji pemain. Ya bedanya masih di. Kita belum masih tuh ya. Iya. Itu lebih serem lagi itu berapa tuh? 5 tahun terakhir ya? 10 ya? Iya. Dari zaman si Guardiola masih ada di situ, masih pas lagi di situ kan awal-awal. Wah itu kalau tahun. Makanya si Guardiola kan bilang kan, ya harapannya sih ya mungkin dia nggak merasa dibohongi, tapi kalau si Guardiola tahu dia dibohongi sama klub selama ini ya dia akan cabut. Tapi gue agak nggak paham ini balik lagi dikit ya di Indonesia. Itu kasus yang City itu sebenarnya di dakwanya itu diduganya itu apa sih? Pemalsuan apa gitu? Itu deh, kalau saya pemalsuan pajak atau penerimaan pajak deh, ingat gue. Dan kayak harga masalah pemain, mungkin masalah gajinya segala macam itu sebenarnya itu nggak transparan kayaknya. Kalau lagi sama yang kayak di tadi itu lah ya. Ada istilahnya apalah? Iya ada istilahnya gitu kan. Masalah ini karena pasal ya, ya gue sih senang sih kalau sampai gue jujur aja. Baik lagi nih ya, balik lagi ke Italia. Makanya ini sebenarnya sih kalau kita mau fair-fairan, ya Napoli udah nggak kejar lah. Itu cuman benar-benar keajaiban doang sih yang bisa bikin dia terpinggir sekian jauh ya. Lu bayangin aja, pemain nomor 77 dia lu tau gak sih? Nomor 77. Nomor 77 Napoli itu namanya tuh susah banget disebut Kvaratskhelia. Siapa? Gue liat dari mana? Dari Georgia. Negaranya aja pasti bukan negara yang jago sepak bola kan, tapi lu liat dia main Pak. Karena gue nanya lu nih, striker. Dia lebih ke kayak penyerang sayap. Jadi dia mainnya tuh lebih kayak Messi. Dan gue cek dia emang mantap. Jadi kalau di Inter lu pengennya ada dia gitu. Ya kalau sebenarnya sih nanya, gue juga maunya Haaland. Karena semua aku juga. Audi aja. Iya. Haaland berapa duit gitu kan? Sebuah gaji berapa? Gitu. Nah, baik lagi nih masalah yang tadi poin. Poinnya udah terlalu jauh lah. Kalau orang-orang yang ngerti bola pasti tahu dong.
Tapi kayak lu bilang tadi lu 9 poinnya itu juga udah susah ya. Iya. Nah ini, iya kalau kan bener 15 poin. 15 poin. Jauh Jadi banget. 15 poin ya. Iya lu bayanginnya 5, dia mesti 5 kali kalah, itu gue baru dari sama. Ya 5 kali kalah ya kayak ya kita realistis aja. Iya, 5 kali kalah, gue 5 kali menang. Masa separah itu gitu. Makanya, oke lah, dan saya bisa. Hmm. Poin sama nih, selisih golnya udah kalah gue. Napoli lebih gila kan? Ya kalaupun sampai itu terjadi itu pasti bakal kusut kan. Pasti bakal kusut kok mencurigakan banget. Iya. Nggak mungkin kayaknya nggak masuk akal. Bener-bener. Kecuali dia pemain cedera semua. Nah itu juga perlu diusut. Dokter ya. Harus diusut semua kalau ada yang nggak beres pasti kena usut. Nggak mungkin Mau praktek. pokoknya kayak nggak masuk akal gitu. Nah jadi kalau tanya gue ya chance-nya ada nggak? Ada tapi kecil. Karena salah satunya karena kasus ini. Kan Napoli kan lagi diusut. Kan perlu diusut juga. Yang transferasi itu striker itu si Osimhen. Osimhen. Ya, Itu Osimhen dari mana dia? gue lupa deh dari klub apa ya. Dia dari Tottenham. Oh. Cuma mainnya sih sadis sih. Hmm. Nah dia diusut nih kalau dia sampai ketahuan, berarti kan dia juga kena pengurangan Iya, poin. iya. Kemarin aja Juve kan kena kurang poin 12 ya. kalau nggak salah. Nah kalau anggapnya dia kurang 12 poin deh, berarti kan gue cuma beda 2 poin dong. Iya. Masih bisa. Cuman yang gue malas gini nih kalau misalnya, ya lu kalau tanya gue, lu berharap nggak si Napoli kena kasus? Ya berharap dong. Ya kan, maksudnya kan itu kan rival kan. Cuman yang gue malas tuh nanti kalau misalnya benar-benar kayak gitu nih, omongan netizen itu tuh, fans-fans yang lain tuh udah pasti pedes tuh. Apa? Ya itu kayak dulu lah yang Inter juara tahun berapa ya yang kena Calciopoli, si Juve kena Calciopoli itu kan dihibahin ke kita tuh, karena waktu itu Inter masih dua kan. Netizen kan pada ngomong apa gitu, fansnya si Juve pasti ngomong gitu. Wah itu malah cuma hibahan gitu lah. Oh. Ya gue sih nggak masalah. Lu mau ngomong hibahan kan memang itu salah lu. Iya. Kenapa lu melakukan pelanggaran gitu sampai pengaturan skor kan? Ya netizen mah biasa lah Iya. ngomong hibahan ya. Yang penting kan faktanya apa? Gua juara ada di gua. Tuh. Mau hibahan ya bodo amat. Iya, penting tim gue juara udah. Iya. Dalam sejarah tercatat kok. Calciopoli siapa aja. Gitu soalnya kalau tanya kenapa gue suka Inter ya banyak bahasnya. Oh ya, lu berarti suka Inter ini dari kapan Sen? Sebenarnya- Gua kira lu penggemar Juve. Nah, ini gini nih, ini gue ditanya. Iya. Gue sebenarnya sih agak lupa ya. Jadi dulu itu kan kita main bola kan dulu di depan Iya. rumah lu kan. Jadi pas kita main bola itu, nah jadi ini buat orang ya. Gue sama dia tuh dulu main bola tuh udah lama makanya. Main di depan rumah dia di perumahan. Iya, cuma masalahnya skill gua gitu-gitu aja. sama lu juga yang tahu shoot aja. Iya. kan. Senyumnya gitu. Iya. Spion Malah patah. tangan gitu. Oke. Ini kalau tetangga yang nonton mohon maaf lo ya. Ya jadi kan dulu kalau katanya teman kita nih si Diki, tau kan? Iya. Nah dia bilang tuh sebenarnya dulu gue suka Juve, gue penggemar Juve. Tapi gue nggak inget Tom. Menurut gue nggak suka Juve. Tapi gue sukanya si Del Piero-nya. Iya, pemainnya yang Iya, Del Piero-nya gue akuin sampai sekarang gue respect lah dia. Karena menurut gue dia mainnya tuh gue demen. Dia juga di luar juga agak Nggak neko-neko Iya, iya. gitu kan. Saya nggak suka Iya, iya. provokasi Benar. gitu kan. Nah itu gue sukanya sama dia. Hmm. Tapi kalau bilang gue dulu suka Juve, seingat gue Memang enggak. Nah, terus kan kalau bisa suka Inter. Dulu gue suka Inter tuh karena seingat gue si Ronaldo botak, Oh, Ronaldo fenomenon. Nah itu yang pertama gue suka. Karena gue suka dia main sih. oh gitu. Jadi awalnya gitu. Dia kalau main dulu kan sadis kan. Ibaratnya mah kalau zaman kita sekarang ya Messi. Messi, Iya kan dia kan tercengang gitu kan. Jadi gue demen. Dan itu gue suka warna biru kan. Memang Messi memang main. dari jauh memang udah suka warna biru. Udah suka warna biru. Jadi pas banget ya. Terus kayak menurut gue baju Inter tuh biru hitam tuh kayak agak unik aja lah. Gitu. Oh, Ya, lo mau jadi fans yang baju biru? enggak. Karena atau masih kisi-kisinya bisa loh. Gua suka Milan soalnya. Milan loh. Milan. Wah. Yang paling memungkinkan itu Milan. Makin parah ya. Ini nih bahaya nih kalau kayak Ya kalau gua tadi fans Milan kita udah bisa saling edek-edekan nih. Suap-suapan kan. Untung kita beda negara jadi kan Iya. susah. Tapi lo emang nggak ada suka tim di Italia? Dari dulu atau sekarang? Dari dulu sih karena Nggak ada. nggak ada. Cuman kalau mau dibilang suka, tapi bukan sampai suka yang bagaimana ya. Nah. Paling gua suka ya gua karena lihat menurut gua ya gua senang aja lihat timnya gitu. Itu si Lazio. Lazio. Iya. Oh, Lazio. Lazio deh namanya. Itu zamannya si Simone Inzaghi kan. Oh iya. Keren kan dulu kan dia kan ganteng gitu. Bener-bener. Gue dulunya ganteng soalnya. Iya. Kayak tadi kan dulu identik ganteng kan, gondrong-gondrong, tipu gitu kan. Gitu sih Lazio.
Kan dia birunya diulangi kan. Iya, Keren kan? gue kan udah biru ya, kenapa gue nggak nemu Lazio ya? Iya makanya. Tapi baik aja sih, makanya gue bilang kayaknya sih gue suka itu memang awalnya itu dari si Ronaldo. Masih Ronaldo. Gitu sih. Mantap lah pokoknya. Oke, dikit aja udah cukup. Ya, oke. Yang kita yang terakhir kita bahas Apa? Liga Arab. Wih, Seru nih Liga Arab. Gua rasa cuma butuh 2 menit sih. Kalau Liga Arab ya kita ya pasti siapa lagi kalau bukan si Roron nih. Si Roron yang kita Itu kan bahas. dulu pemainnya dulu tuh. Iya, aduh kacau itu sempet sedih. Hampir jadi ya bisa dibilang kayak pemainnya di Dewa kan. Iya, tapi kenapa dia kelakuannya begitu ya yang kedua kali jadi balik MU. Bentar, coba gua WhatsApp dia. Terus gue masih makan. Oh iya, udah habis kan dulu. Ya, ada ntar aja deh. Di balik kamera aja. Gua kalau makan di depan kamera suka menjaga image gitu loh. Nggak enak. Lu lanjut. Jadi gimana, Roron? Oh dia ngomong. Nah, iya. Kenapa sih Roron? Jadi sekarang lu udah nggak demen sama Roron ya? Panggilan aja Roron, panggilan sayang aja. Ya gue panggilnya Roron aja. Gini banget Roron. Main itu kan dia pindah tuh dari MU. Terus gue lihat udah karyanya udah selesai lah. Gue pikir kan gitu kan. Cuman apalagi pas di awal pertandingan final kalah lagi. Ya, lagi dia nggak ada kontribusi apa-apa. Terus yang pertandingan kedua kalau nggak salah dia belum sempat golin ya. Yang ketiga ini dia sempat gol dari penalti nih awalnya. Ya. Gue pikir penalti lagi ya, jauh-jauh dari MU. Ya. Nah kemarin tiba-tiba dia galak kan. Bikin 4 gol ya? Iya, 4 gol. Waduh, gue pikir paling baru 1 pertandingan, dan besok tidak beda lagi. Pertandingan kemarin dia bikin 2 assist sih lumayan. Kan namanya pemain striker kalau namanya assist apa? Ya, kan kan gol kurang dilihat. Nah minggu depan gue nggak tahu nih, mudah-mudahan dia bisa bikin gol lagi. Tapi kalau memang nggak bisa bikin gol sampai seterusnya ya udah, memang udah selesai karir lu, jangan aneh lagi ya gitu ya. Lu DM dong ke IG karir lu tuh udah selesai bro Ron. Tadi nanya si anak yang di Aceh, dia ngomong apa gitu? Dia masih ingat punya anak di Aceh. Masih yang baru merit kan? Iya, siapa yang namanya itu? Ini siapa sih dia? Nggak punya kan? Gua nggak lupa. Kamu nggak ingat gua siapa namanya sih? Gitu sih. Ya di Arab yang perlu gua tahu itu doang apa namanya? Kuliah. Al-Nassr. Oh Al-Nassr. Iya. Baca cuma Al-Nassr ya. Al-Nassr. Ya. Itu sih. Roron, pokoknya ya gitulah berita tentang Roron. Itu aja sih yang baru gua dapat infonya, karena kan dia belum lama juga main di Arab. Cuman sejak dia pindah Arab jadi ini ya. Apa sih yang di Arab kan ada aturan nggak boleh tinggal. Oh, ini istilahnya kayak kumpul-kumpul ya. Living together kalau bahasa anak sekarang ya. Kok tiba-tiba jadi boleh? Bingung kan? Ya itulah namanya lu peraturan itu bisa dirusak Ya, ya, kalau orang lu punya power ya bisa rusak aja. Sayangnya padahal itu kan negara muslim kuat, harusnya dia tetap sama pendiriannya, mau itu siapa kayak dia nggak mana kalau tinggal lu menikah itu sama itu ya. Iya, sudah ada nikah asosiasi anak udah punya anak pula. Lu lihat kayak balik lagi nih kayak strikernya Inter nih si Lautaro. Gue juga baru tahu sih dia udah punya anak nih. Kebetulan anak dia kan anak pertama dia tuh cewek. Itu tuh kelahirannya sama anakku tuh beda-beda dikit bang. Hah? Beda dikit, beda berapa bulan doang. Kan dia seumuran kita juga. Martinez. Lautaro enggak dong. Enggak. Gila lu kalau Lautaro seumuran gue dia udah tua. Oh iya. Iya, kita lupa kan bukan naskah lupa umur loh. Gue pikir gue masih 25. Gue juga sih, karena gue juga mikir masih 22. Gue lupa makanya. Iya, jadi dia kan dia udah punya anak cewek. Nah sekarang nih di ceweknya dia nih itu lagi hamil anak kedua. Gue baru tahu, gue di IG dia tuh dia ngelamar si ceweknya. Baru merit ternyata. Sama itu masih living together doang. Oh iya. Tapi namanya budaya di barat begitu biasa ya. Nah saya mau nanya nih Ton, lu kan dulu si Roron kan di MU nih, dan dia kan istilahnya tinta emas lah di sana lah ya. Pemain yang banyak title juga lah ya. Ya, sama dia ya. Sekarang kalau gue tanya lu lebih pilih Ronaldo apa Messi? Hari ini, per hari ini. Nah kan, gimana lu jawabnya lu kan? Kalau lihat dari secara umumnya dia mau kayak gue. Terserah. Pokoknya gue tanya lu sekarang nih,
pada saat ini kalau gue suruh lu lebih demen si Ronaldo atau Messi? Demen siapa ya? Gue mungkin demen kayaknya Messi. Tetap Messi. Kalau gue lihat-lihat secara keseluruhan ya mungkin gue tetap Messi. Kalau dulu pada saat Ronaldo masih di MU, masih lu pilih Ronaldo dong. Entah jadi MU atau pas sudah ke Madrid tuh gue tetap ngidolain dia lah. Karena sebenarnya kalau gue nih ya, dulu tuh gue lebih suka Ronaldo. Karena menurut gue itu Messi jago ya. Messi itu bagus banget kan gitu kan. Siapa yang bilang dia jelek? Iya, gue aja kagak bisa bawa bola kayak dia gitu kan. Cuma dia itu memang bakat alami Tom. Si Messi. Oh. Ibarat kata kan banyak orang bilang dia tuh dilahirkan tuh disentil sama dewa sepak bola kan. Iya. Nah jadi kalau Ronaldo tuh gue lebih respect sama dia tuh ya kerja kerasnya sih. Apalagi yang kayak gitu sama dia apa sit up 3.000 kali per hari. Anjir. Yang 3.000 kali. Yang mau tahu dia memang kerja keras. nge-gymnya memang dari dulu udah gila-gilaan. Nah dulu gue lebih milih dia daripada Messi. Ditambah gue kan nggak suka Barcelona. Jadi kan dulu Messi di Barcelona kan. Iya. Terus kenapa bisa Ronaldo? Oh, ya kalau gue sih Ronaldo mungkin karena dia lebih apa ya? Kalau dari segi dia main sih lebih lebih berani sih kayaknya. Iya. Lebih galak gitu kan. Walaupun Messi kadang sih, itu kadang itunya yang agak susah sih. Wah, tadi hujat gue mau pendukung Ronaldo. Bodoh amat. Bodoh amat ya. Masing-masing ya. Iya. Lu mau suka Ronaldo silakan ya kan. Jadi kan opini kita Iya, masing-masing. disclaimer nih. Kalau yang nggak kuat mental yang nonton gini. Mau Beckham. Nanti itu kayaknya harus satu sesi nanti sesi yang selanjutnya ya. Kita bicara masa pemain legenda. Wah, seru nih. Seru. Pemain legenda itu siapa ya? Ya, oke. Legenda ya judulnya. Iya. Soalnya kalau lu ngomongin sekarang kan gua belum searching kan. Iya, gua juga riset. Gua harus searching dulu. Iya. Ya udah, oke lah sekian paling apa ya topik yang kita bahas ya. Jadi intinya apa ya? Intinya ya mas, kalau menurut gua nih ya, kalau dari gue nih masing-masing klub itu kan punya nilai plus sendiri, punya nilai minus sendiri ya. Ya wajar sih ya buat kita tuh fanatik tuh wajar. Cuma maksud gua kadang gini tuh nih, suka bingung gitu loh. Lu kan fans MU nih ya, pasti lu ikutin Instagramnya itu yang berhubungan dengan MU dong. Ya. Entah itu akun officialnya, pemainnya, atau bahkan mungkin kayak apa namanya akun fans club yang gitu yang di Indonesia mungkin gitu kan. Lo ada ikutin nggak? Nggak. Kalau gue ikutin. Kan selain juga memang gue pengen tahu berita-berita, karena biasa mereka tuh update tuh. Misalnya ada mau beli pemain siapa, terus skor gimana, itu gue ikutin kan. Lucunya gue nggak tahu ya kalau di klub lain ya, makanya ntar kalau misalnya lu ada follow yang kayak akun IG-nya fans MU di Indo, lu coba lihat deh komennya. Kalau di gue nih, itu namanya juga udah istilah kayak mungkin Pinteresty gitu lah, kayak gitu ya, atau itu ya sama akunnya ya. Harusnya isinya yang follow siapa? Yang follow ya orang yang ngefans itu. Kan? Pada saat dia mempost sesuatu, harusnya yang banyak komen siapa? Orang fansnya juga. Fansnya juga kan? Ini enggak. Ada orang yang komen itu jadi tuh kayak fans tetangga gitu loh. Jadi menghujat gitu, menangnya cuma gara-gara wasit, menang cuma karena penalti, ini mas kan gitu, kan kocak ya mas gue. Lu udah bukan fans, ya lu ngapain komen gitu loh mas gue. Tapi, ini menarik kan. Gue, kalau kayak gue pribadi nih, gue kan ngefans MU. Tapi di saat MU sama pemain-pemain amburadul, gue tetap bisa maki-maki. Maksudnya dari bukan maki-maki, gue tetap akan bisa, wah kacau nih, pemain ini gak kayak dulu dia sering mundur. Itu gue setuju. Gue pakai gimana, dia udah jual aja lah, nggak ini udah nggak bisa. Betul, itu gue setuju kan. Nah, cuma makanya gue bilang baik lagi yang keywordnya gue itu adalah lu komen seperti itu, tapi lu adalah fans MU, bahkan fans MU sejati bisa dibilang. Ini enggak Ton. Jelas-jelas. Karena gini, kenapa lu bisa tahu nih? Lu sih nanya dong, lu tau dari mana sih gitu kan? Ya nggak mungkin gue DM dong. Satu, lu paling gampang ya, lu lihat aja akunnya. Kadang-kadang mereka suka pasang misalnya PP-nya pakai jersey-nya siapa. Itu satu kan. Yang kedua nih, kalau di Itali, apalagi lu orang fans Inter nih, Interisti pasti tahu nih ya sebutan ejekan dari klub-klub rival buat kita tuh apa. Dia selalu ngomong tuh Iler. Iler berarti? Iler itu
gue juga nggak tahu panjangnya apa ya. Jadi kayak intinya tuh mereka suka ngomong tuh iler merda. Merda itu kalau nggak salah bahasa Italia itu Tai. adalah tai. Bahasa Iya, kayak Spanyol. gitu. Nah, sekarang gini ya, lu fansnya MU, oke? Lu tahu nggak sebutan jeleknya rival tetangga buat MU apa? Gue belum tahu. Belum tahu. Anggap aja lu tahu deh. Iya. Ya, misalnya MU apa gitu lah ya, MU XXX misalnya. Lu sebagai fans nih, pemain lu lagi mainnya jelek, lu bakal ngomong kayak gitu nggak? Oh iya, gue sih kayaknya nggak sampai Nggak sekarang itu dong, sih. paling Gue cuma sebagai ngomong, fans. "Ah, ini pemain bego banget." Iya, gitu, jualnya gue nggak gitu mungkin kan. sampai ngehina ibaratnya MU sampah. Nah, itu. Gue nggak mungkin sampai kayak gitu kan. Iya, maksud gue itu toh. Makanya lu bisa tahu kenapa dia bukan fans MU. Oh. Bahkan ada yang lebih lebih terang-terang lagi. Nama akunnya nih, itu jelas-jelas memang dia itu adalah admin dari akun IG klub tetangga. Oh, adminnya. Yes, bisa kayak gini ya. Berarti dia adalah akunnya dari Iya. Liverpool. Iya. Gitu. Dia komen di situ. Tentang komen juga. Memang ini mereka bisa kenal. Jadi dia juga ngomong, "Loh, Min, ngapain lu komen di sini?" Oh. Gitu loh. Terus kan, ya lu komen lu yang sopan sedikit lah gitu. Lu penting lu, ngapain lu ini sih? Sampai ngomong kayak gitu maksud gua. Iya sih. Kan aneh kan? Iya sih. Kamu suka lucu aja. Jadi selalu berlebihan. Iya, kan lucu aja gitu. Ibaratnya lu masuk ke rumah orang terus maki-maki yang punya rumah, kan aneh juga ya. Iya, aneh kan. Iya kan? Kalau Ya, gitu lah. kalau berani masuk rumah sendiri, maki orang rumah Nah, sendiri. iya dong. Baru tuh kalau ya. Itu mah terserah kan. Iya. Kocak makanya netizen. Iya, iya. Paling kalau dari gua sih intinya ya dimanapun kita ngefans segala sesuatu ya kita tetap menghargai tim lain. Wis. Ya kan? Gimana Apapun gitu. itu gitu kan. Kalau kan aktor Itu namanya fair play istilahnya. Yo, iya. Yang penting tuh respect lah. Ya respect. Kan makanya di gua nggak tahu kalau di Liga Inggris ada nggak, di Italia tuh ada tuh. Dia tuh ada di jersey setiap pemain tuh ada respect pasti. Gitu. Tapi setahu gua harusnya Inggris enggak. Di Liga Inggris enggak. Nah, iya. Karena Italia kenapa kayak gitu? Setahu gua ya. Ini kalau salah jangan ya. Setahu gua karena di Italia itu kasus rasis masih tinggi. Iya, iya, iya. Kalau Inggris enggak kan? Iya sih. Iya, Inggris Tapi Inggris main tetap aja menyongkok dulu. Iya. Iya. Tapi kan iya sih, tapi kan maksudnya secara keseluruhan enggak. Iya, iya. Ya, enggak. Kalau Italia kan parah. Oke lah. Sekian topiknya pada hari ini. Nanti untuk video selanjutnya kita akan ngebahas topik yang lain ya. Oke, salam dari Interisti dan juga dari Manchester United. Forza Inter. Jadi, ini apa? Forza MU bukan? Wes nggak bisa. Nggak bisa ya. Waduh, gue bisa ngapain ya orang Inter nih, waduh. Waduh, Forza Inter. gue dikeroyok nanti. Oke lah, pokoknya gue cinta MU. Udah kita Inter. Oke, Bye. bye.